wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat demi nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis ta'lim Darussalam, yang mana insyaallah siapapun yang memasuki, yang duduk di majlis ta'lim ini insyaallah akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nama majlis ini Darussalam, maka ada surga yang namanya Darussalam. Semoga kita duduk di dunia seperti ini, maka Allah kumpulkan kita surga nanti yang namanya Darussalam. Amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal aba rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membahas daripada bagian-bagian sujud yang mana disyariatkan di dalam Islam. Yang mana kita telah membahas ada yang namanya sujud tilawah, ada lagi yang namanya sujud syukur, ada lagi yang namanya sujud sahwi. Kemarin telah kita bahas 3 macam sujud, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, yaitu masuk ke dalam bab salatun nafilah, bab salat sunnah. Aqsamun nawafili thalathatun. Pembagian salat sunnah itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, nafilatun muaqqatatun, salat sunnah yang memiliki waktu, jadi sudah ada waktunya, ya. Contoh seperti apa? Katarawih wal witri wad duha. Contoh seperti salat witir, salat tarawih, salat duha. Itu adalah salat yang sudah memiliki waktu, ya. Salat yang sudah memiliki waktu. Ada lagi salat yang berkaitan, yang ketergantungan dengan sebab. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sebab mutaqaddim, ya, sebab dulu baru salat. Contoh seperti apa? Kasunnatit tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatil wudu. Contoh seperti kalau kita habis masuk masjid atau habis ambil wudu, maka disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Artinya sebab dulu baru salat. Ini namanya salat sunnah sabab mutaqaddim. Sebab dulu baru salat. Kemudian ada lagi sababun muqtagarin, sabab yang berbarengan dengan salat tersebut. Contohnya apa? Seperti salat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kapan disunahkan salat gerhana bulan, gerhana matahari? Ketika proses gerhana tersebut dimulai. Nah, ketika itulah pula kita disunahkan untuk salat sunnah gerhana bulan, salat sunnah gerhana matahari. Ini berbarengan, sebab dan salat, sebab dan pekerjaannya itu berbarengan. Nah, kemudian yang ketiga, sababun mutaakhir, ya, sabab mutaakhir. Apa itu? Salat dulu baru sebab. Sebabnya terakhir, ya, diakhirkan. Kita salat dulu baru sebabnya keluar. Contoh seperti apa? Orang yang salat sunnah istikharah, ya, dia salat dulu kemudian baru dapat jawaban. Nah, ini namanya
salat sabab mutaakhir. Jadi itu. Kemudian ada lagi namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini dia tidak terkait dengan waktu dan tidak terkait dengan sebab. Tadi ada salat yang berkaitan dengan waktu. Salat duha, waktunya setelah fajar, terbit matahari sampai masuk waktu zuhur. Ini ada waktu. Ada lagi salat yang ada sebab. Sebab baik sebab terdahulu atau sebab berbarengan atau sebab yang terakhir. Nah, kemudian ada yang kedua, yang ketiga namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak ini tidak terkait dengan waktu, juga tidak terkait dengan sebab. Seperti apa contohnya? Ya salat sunnah apapun itu, ya. Dia tidak ada niat. Jadi seperti apa? Usolli sunnah lillahi ta'ala. Nah, ini namanya salat sunnah mutlak. Tidak kati salat duha, tidak kati salat istikharah, tidak kati salat tahiyatul masjid, tidak kati. Inilah yang namanya salat sunnah mutlak. Kalau seandainya kita sering dengar cerita-cerita ulama-ulama orang-orang soleh terdahulu, ya seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, cucu Rasulullah, itu setiap malam melaksanakan sholat 1000 rakaat. Sholat apa? Sholat tahajud bukan, sholat witir juga bukan. Nah, inilah yang namanya sholat sunnah mutlak. Gunanya apa? Gunanya untuk memperbanyak pahala, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak inilah yang haram dilakukan di 5 waktu. 5 waktu yang telah kita baca di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Setelah sholat subuh, tidak boleh kita sholat ini. Pengen sholat setelah sholat subuh, sholat sunnah mutlak tidak boleh. Atau ketika ba'da sholat asar, setelah sholat asar tidak boleh. Nah, inilah sholat sunnah mutlak. Kemudian sholat sabab mutaakhir juga tidak boleh dilakukan di 5 waktu tersebut. Kita sholat istikharah kapan? Habis sholat subuh. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena sholat istikharah termasuk sholat sabab mutaakhir. Baik. Aqsamun nawafil min nahiyatil jamaah. Sekarang pembagian sholat sunnah dari sisi berjamaahnya. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ma yusannu fihal jamaah. Ada sholat sunnah yang memang disunnahkan untuk kita berjamaah melakukannya. Seperti apa? Contohnya seperti sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana. Ini disunnahkan untuk dilakukan berjamaah. Bahkan lebih afdol dilakukan berjamaah ketimbang sendirian. Artinya kalau ada orang sholat Id, DWA, itu boleh tidak? Boleh tidak? Khilaf ini cai mazhab Hambali Maliki sini. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena itu sunnah. Bukan wajib. Kalau kita sholat DWA, sholat Id tidak masalah. Cuman di sini dikatakan wa huwa afdal mimma laysa fil jamaah. Afdal dan utamanya dilakukan secara berjamaah. Ada lagi sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya seperti apa? Sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah istisqa. Itu tidak disunahkan untuk berjamaah. Kalau sholat istisqa itu disunahkan berjamaah. Seperti contoh seperti sholat taubat. Ini tidak disunahkan untuk berjamaah. Kemudian afdhalun nawafil. Sekarang derajat posisi sholat sunnah. Yang paling utama di antara yang paling utama itu apa? Nah, ini disebutkan. Yang pertama, yang paling utama dari seluruh sholat sunnah yang kita tahu, yang pertama yang paling afdal adalah al-Idain, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini sholat sunnah yang paling afdal, kedudukannya paling tinggi. Kenapa? Li'annahu qila biwujubiha. Karena ada yang mengatakan sholat Id itu hukumnya wajib, terutama sholat Idul Adha. Terutama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu berpendapat bahwasanya sholat Idul Adha hukumnya wajib, bukan sunnah, tapi wajib. Artinya kalau ditinggalkan maka berdosa.
Nah, makanya sholat id ini diposisikan yang pertama kali yang paling afdol. Kenapa? Karena ada yang mengatakan hukumnya wajib. Kemudian derajat yang kedua, sholat sunnah gerhana matahari. Yang ketiga, sholat sunnah gerhana bulan. Yang keempat, sholat sunnah minta hujan. Yang kelima, sholat sunnah witir. Kemudian yang keenam, sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Nah, di antara qobliyah ba'diyah ini yang paling afdal disaring lagi. Yang mana? Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah subuh. Itu paling afdal dari sekian sholat sunnah qobliyah. Paling afdal rawatib itu adalah qobliyah subuh. Kemudian sholat sunnah tarawih. Kemudian sholat sunnah duha. Nah, barulah setelah ini sisa-sisa sholat sunnah yang lain itu sama derajatnya. Thumma duha, thumma baqiyatun nawafil. Baik. Syarah ba'dun nawafil. Al-ula, yang pertama sekarang sholatul witir dibahas di sini. Wahiyya wajibatun inda Abi Hanifah. Sholat sunnah witir itu hukumnya wajib bagi mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Abu Hanifah ini memang agak keras. Hampir beberapa hal-hal yang sunnah itu wajib di mazhab Abu Hanifah. Salah satunya ini masalah sholat witir. Kemudian sholat sunnah Idul Adha itu wajib. Fadluha, keutamaan bagi orang yang sholat witir ini adalah innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah itu selalu mencintai bilangan ganjil. Man lam yutir falaysa minna. Ini dalil yang diambil oleh Abi Hanifah. Kenapa beliau mengatakan wajib? Ini dalilnya. Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mengerjakan sholat witir, maka bukan dari golongan kami, kata Rasulullah. Nah, dari inilah Abu Hanifah mengatakan bahwasanya sholat witir itu hukumnya wajib. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir min fi'lil isya ila tulu'il fajr. Perhatikan ini, Pak. Perhatikan omongan anak. Dari selesai pelaksanaan sholat isya. Pelaksanaan sholat isya sampai kapan? Sampai tulu'ul fajr. Maksudnya masuk waktu subuh, waktu fajar. Wal afdal ta'khir wa ila akhiril lail. Afdalnya itu ditakhir, melakukan witirnya di tengah malam. Ini dengan syarat kalau seandainya kita memang yakin bakal bangun. Kalau seandainya kita tidak ada prasangka untuk bangun di malam hari, maka afdolnya dilakukan setelah isya. Artinya ya di jam 8, jam setengah 9. Jangan coba-coba gitu, malam kita bangun, tapi tidak bangun, sayang, Ada rakaatiha, adapun jumlah rakaatnya yang paling sedikit yaitu adalah 1 rakaat. Witir itu paling sedikit 1 rakaat. Wa takrahul mudawwamatu 'alaihi li ghairi udhrin. Tapi hukumnya makruh. Kalau seandainya setiap hari kita nih pengen istiqomah witir, tapi paling kita melakukannya yang paling sedikit, 1 rakaat setiap hari, 1 rakaat, tidak nambah-nambah. Paling tidak minimal tuh Pak 3 lah. Jangan siko. Pelitnya kalau melakukan siko rakaat itu, nyingok itu lemah. 1 rakaat cuma. Paling tidak melakukannya 3 rakaat. Baik. Nah, sekarang pembahasan seperti ini. Tadi fokus jangan ngomongin pekerjaan sholat witir itu setelah pelaksanaan isya. Sekarang ada contoh, ada masalah seperti ini. Kalau seandainya kita lagi musafir itu boleh jamak apa tidak? Boleh. Sekarang anak pengen jamak takdim. Sholat isya anak majukan di waktu maghrib. Masih waktu maghrib nih kan, belum masuk isya. Anak pengen sholat witir. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah melakukan isya. Sudah melaksanakan isya. Nah itu. Jadi walaupun kita masih berada di posisi waktu maghrib, tapi isya kan kita udah sholat.
Kan sudah kita jamak isyanya. Sholat isya di waktu maghrib. Sudah selesai sholat isya. Habis itu pengen langsung sholat witir, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena isya sudah kita lakukan. Walaupun itu waktu maghrib. Karena kenapa? Patokannya ingat. Ba'da fi'lil isya. Setelah pelaksanaan sholat isya. Bukan setelah waktu isya. Artinya kalaupun kamu jam 9 malam, ya tak? Belum sholat isya, nak sholat witir, tidak baca. Isya dulu. Nah itu, harus sholat isya dulu. Wa akmalul kamal, paling sempurna sholat witir itu adalah 11 rakaat. 11 rakaat. Adapun tata caranya itu terbagi menjadi 2 cara. Yang pertama waslun, dengan cara disambung. Yang kedua fasrun, dengan cara dipisah. Maksudnya apa? Yang pertama wasl itu disambung langsung 3 rakaat misalnya. Dengan satu salam. Adapun cara dipisah itu dengan dua salam. Artinya ketika 2 rakaat pertama itu tasyahud, salam, berdiri tambah 1 rakaat. Tambah 1 rakaat salam. Ini namanya fasl. Ada yang disambung, ada yang dipisah. Yang mana yang afdol? Sambung atau pisah? Yang afdol adalah dipisah. Kenapa dipisah lebih afdol daripada disambung? Karena ada ulama yang mengatakan ketika disambung itu sholat witir itu hampir menyerupai dengan sholat maghrib. Hampir menyerupai sholat maghrib. Makanya afdolnya dipisah 2-1, bukan 3 langsung. Baik. Wa yusannu ayyaqra fi 3 rakaat akhirah, disunnahkan membaca di rakaat terakhir itu, di rakaat 3 rakaat itu, yang pertama surat Al-A'la. Yang kedua, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat yang terakhir membaca surat Al-Ikhlas dan Qul a'udzu bil falaq dan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua yaitu sholat duha. Sekarang masuk dalam bab sholat duha. Waktu sama sholatul awabin. Sholat duha ini juga kadang-kadang dinamakan oleh sebagian ulama dengan nama sholat awabin. Kadang-kadang nama lainnya dengan sholat awabin. Apa perbedaan duha dan isyraq? Ada duha, ada isyraq. Setelah habis masuk waktu subuh, waktu subuh habis, itu waktu isyraq. Ada isyraq, ada duha. Apa perbedaannya? Jadi perbedaannya seperti ini, Pak. Kalau seandainya bapak-bapak pengen melaksanakan sholat isyraq, itu ada syaratnya. Jadi bukan main langsung sholat isyraq, bukan. Seorang yang pengen melaksanakan sholat isyraq, yang kata Nabi pahalanya seperti orang haji umroh mabrur. Kita belum tentu haji umroh kita laksanakan haji umroh itu mabrur tentu. Tapi ini bukan dalam artian tidak usah haji, tidak usah umroh, sholat isyraq bes kita bagi, bukan. Ini saking pahalanya luar biasa, Pak. Sholat isyraq itu kata Rasulullah pahalanya seperti orang haji umroh mabrur. Nah, perbedaan isyraq dan duha. Isyraq itu kita harus sholat subuh. Sholat subuh, setelah sholat subuh kita diam, duduk di tempat kita sholat itulah, kita berzikir, baca sholawat, apapun itu, ngaji Al-Quran, apapun ibadah, sampailah masuk waktu isyraq, baru boleh kita sholat sunnah isyraq. Tapi kalau kita di rumah, sholat subuh, selesai sholat subuh, balik tidur, nanya rumah, lah masuk isyraq belum? Sudah, sholat isyraq, mana baca? Tidak bisa. Sholat isyraq ini hanya berlaku bagi orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, kemudian dia duduk setelah itu sampai menjelang waktu isyraq. Dia berzikir, baca tasbih, baca Quran, ngaji, baca sholawat, apapun, dia duduk sampai masuk waktu isyraq, kemudian dia sholat. Nah, ini baru bisa dapat pahala haji umroh mabrur. Kalau kita yang tidak melakukan itu, maka dihitung langsung sholat duha. Langsung hitungannya masuk sholat duha. Tidak bisa masuk sholat isyraq. Adapun faedah, pahala bagi orang yang melaksanakan sholat duha,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala syuf'ati duha, ghufira lahu dzunubahu wa in kana mithla zabadil bahr." Orang yang dawam menjaga salat duha, maka akan diampuni dosa-dosanya, dosa kecil. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosa yang tadi seperti buih-buih di lautan. Ya, banyak dosa kecil kita ni banyak, dosa besar banyak, ya tak? Ya, ini dosa kecil yang walaupun sebanyak buih-buih di lautan itu bakal diampuni dengan kita melaksanakan salat duha. Wa man salat duha raka'atain lam yuktab minal ghafilin. Orang yang salat duha rajin, maka dia bakal ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, distempel bahwasanya orang ini adalah bukan orang yang termasuk orang yang lupa sama Allah. Artinya dia orang yang selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa fil haditsil qudsi, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai anak Adam, sholli li min awwalin nahar arba'a rakaat." Salatlah engkau di pagi hari itu 4 rakaat duha. Akfika akhirahu, maka aku akan memberikan engkau kecukupan di sore hari. Artinya di pagi hari kita salat duha 4 rakaat, maka dari pagi sampai sore Allah akan berikan kecukupan rezeki. Makanya kadang-kadang uji wong kalau nak rezeki lancar, banyak-banyak salat duha. Wong tua kita zaman dulu, Pak, anak yang seinginan, anak punya kakek dulu setiap sebelum pergi ke pasar itu salat sunnah duha. Dan sampai sekarang masih diterapkan. Jadi sebelum pergi ke pasar nyari duit, nyari rezeki, salat duha. 4 rakaat. Kalau nak sempurna berapa? 8. Bahkan ada yang mengatakan sampai 12 rakaat. Wa yaqra fihi ma masya. Membaca suratnya terserah salat duha itu. Tapi yang afdal di rakaat pertama kita baca surat wasyamsi wadduhaha. Di rakaat yang kedua baca surat wadduha. Kemudian rakaat yang berikutnya Al-Kafirun, dan rakaat keduanya Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga salat rawatib. Apa salat rawatib tadi? Qabliyah, ba'diyah. Wa tanqasimu ila qismain. Salat rawatib ini terbagi menjadi 2 bagian, Pak. Yang pertama muakkadah, salat sunnah yang ditekankan. Maksudnya apa ditekankan? Artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya, baik dalam posisi lagi di rumah ataupun sedang musafir. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Ada berapa? Ada 10. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini 10 rawatib yang muakkadah, yang Nabi tidak pernah meninggalkan. Nabi tidak pernah meninggalkannya baik dalam posisi tidak musafir atau sedang musafir. Kemudian yang ghair muakkadah, yang artinya Nabi tidak pernah meninggalkannya. Apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan 2 rakaat sebelum zuhur muakkadah. Nah, tambah 2 rakaat lagi itu ghair muakkadah. Jadi 4. Kemudian 2 rakaat lagi setelah zuhur. 4 tadi. Jadi 2-nya muakkadah, 2-nya bukan muakkadah. Kemudian 2 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini ghair muakkadah. Tetap dia masuk dalam kategori sunnah rawatib, tapi dia ghair muakkadah. Artinya Nabi pernah meninggalkannya. Tapi kalau muakkadah tadi, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Selama umur hidup Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ladzi sa'alahu murafaqatu fil jannah." Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, cak mano cara aku ni biar pacak dekat sama engkau ya Rasulullah, biar di surga tu pacak dekat. Karena engkau Nabi, engkau Rasul, kami ni manusia biasa. Cak mano biar aku ni pacak duduk sedekat inilah nanti ketika di surga. Cak mano caranya?" kata sahabat ini. Maka Rasulullah mengatakan, fa'aini ala nafsika bi kathrat sujud. Maka perbanyak sujud, kata Rasulullah. Maksud dalam hadis ini yaitu salat rawatib. Karena salat rawatib itu adalah satu-satunya salat yang selalu menggandeng salat fardu. Setiap salat fardu ada dia menggandeng. Setiap ada salat fardu pasti ada rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Makanya kata Rasulullah, kalau pengen duduknya dekat sama aku nanti di surga,
artinya satu surga sama Rasulullah. Maka perbanyaklah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Apa faedah daripada sholat rawatib ini? Annaha jawabirul lil faraid. Sholat rawatib qobliyah ba'diyah ini fungsinya untuk menampel, menutupi atau membackup kekurangan-kekurangan sholat fardu gitu, Pak. Jadi kalau sholat fardu kita tak ada kurang, ada misalnya ada salahnya dikit misalnya, yang sunnah-sunnahnya kurang, atau tidak ada baca tasyahud, atau tidak baca ayat setelah Fatihah, artinya kurang sempurna sholat fardu kita. Tapi kita lakukan sholat sunnah rawatib, maka inilah yang akan membackup, menampel kekurangan-kekurangan daripada sholat fardu kita tadi. Yanalu bihal musalli mahabbatullah. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka dipastikan akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya binawafil hatta uhibbahu." Ketika hambaku senantiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib, maka aku akan selalu menjadi orang yang mencintainya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktuha, adapun waktunya qobliyah itu seperti waktu masuknya waktu sholat fardu. Artinya ketika azan zuhur misal, maka mulai azan zuhur itu sudah masuk waktu qobliyah. Kapan selesainya? Sampailah habis waktu zuhur. Kalau ba'diyah, kapan masuk waktunya? Setelah pelaksanaan sholat zuhur. Kapan habisnya? Sampai habis waktu zuhur. Ini permasalahan contoh. Kalau seandainya ada orang, dia tidak sempat melaksanakan sholat sunnah qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur, ini misal contoh di masjid, dia datang ke masjid, uang sudah sholat berjamaah, dia langsung sholat. Setelah itu selesai sholat, dia pengen sholat sunnah qobliyah, maka hukumnya boleh, bahkan tetap disunnahkan, walaupun setelah sholat fardu. Kenapa? Karena waktu qobliyah itu dari mulai masuk waktu zuhur sampai setelah habis waktu zuhur. Jadi walaupun selesai sholat zuhur, kita masih boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Paham Pak ya? Bisa dipahami? Nah, jadi kalau kamu tertinggal sholat sunnah qobliyah, boleh setelah sholat zuhur kita laksanakan. Atau pengen digabung, boleh Habib? Boleh. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sekaligus dilakukan 2 rakaat, boleh tak? Boleh. Jadi dapat galau pahalanya. Saya lupa, tadi lupa sholat qobliyah tak sempat. Ya sudah, setelah sholat zuhur selesai, sholat sunnah qobliyah zuhur wa ba'diyah zuhur. Rakaat ini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dapat pahala. Qobliyah dapat pahala ba'diyah. Fa yajuzu an takuna qobliyah ba'da fil fardhah. Kemudian masailu fi baqiyat nawafil. Sekarang pembahasan di dalam bab-bab sholat sunnah. Al-afdal fi jami' nawafil an takuna fil bait. Sholat sunnah itu Pak, seluruhnya hampir rata-rata afdal dilakukan di dalam rumah, bukan di masjid. Bentar, jangan salah pemahaman. Illa sunnatul ihram, kecuali sholat sunnah ihram, itu afdalnya di masjid. Kemudian sholat sunnah tawaf, itu afdalnya di masjid. Sholat sunnah duha, afdalnya di masjid. Kenapa duha afdal di masjid ketimbang di rumah? Karena dikatakan oleh para ulama, li'anna fi hadzal waqtu ghafilin, annas ghafilin. Waktu duha ini banyak manusia lupa sama Allah. Di waktu-waktu duha ini manusia sibuk dengan urusan dunia. Sibuk berdagang, sibuk ini, sibuk begawi kantor, sibuk macam-macam kesibukan ini dari pagi itu sampai ke siang sibuk. Nah, makanya disunahkan di masjid dilakukan biar siarnya kejingoan, tampak. Sholat apa ini? Oh, sholat duha. Nah, biar siar Islam itu tampak. Oh, sholat duha. Oh, apa faedah sholat duha? Untuk melancarkan rezeki. Jadi kalau rezeki kita tersendat, perbanyak sholat duha. Pengen rezeki lancar, perbanyak sholat duha. Kalau pengen urusan lancar, perbanyak sholat duha. Untuk menampakkan syiar daripada syiarnya agama Islam. Kemudian sholat sunnah qobliyah, itu afdalnya di masjid. Wa ba'diyah, itu sholat sunnah ba'diyah qobliyah afdalnya di masjid.
Nah, selain yang disebutkan ini afdalnya dilakukan di rumah. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid jumlahnya 2 rakaat. Fa aktar bi taslimatin wahidatin, dengan satu salam. Kapan disunahkan? Setelah masuk masjid, ya. Ketika masuk masjid itu sudah sunnah sholat tahiyatul masjid. Nah, batasan masjid tidak harus pas kamu tuh masuk ke ruangan masjid, bukan. Jadi patokan masjid itu, Pak, dari mana sih tanah wakaf masjid itu dimulai? Misal tanah masjid wakaf masjid itu sampai di sini misalnya. Ketika kaki kamu ninjak sini, ya, ini misalnya tanah wakaf masjid, itu sudah boleh sholat tahiyatul masjid. Walaupun sholatnya bukan di dalam ruangan masjid. Ya, jadi selagi tanah itu adalah tanah wakaf masjid, maka di situ ketika kaki menginjak diperbolehkan, disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi tidak harus masuk dalam masjid. Walaupun kamu masih di teras misalnya, sholat tahiyatul masjid boleh. Boleh. Wa tafutu bil julus. Nah, kesunahan tahiyatul masjid ini bakal hilang kapan? Ketika pantat itu nempel ke bumi. Ya, misalnya kita masuk masjid, ada kopi, langsung ngomongin kopi dia. Duduk dia tadi. Ya dah, nah kau lupa sholat masjid. Macam mana? Hilang kesunahannya. Macam mana jagonya? Betul lagi. Keluar, ya dah, masuk lagi. Jadi itu cara ngakalnya. Kalau emang pengen sholat tahiyatul masjid, manakala sudah duduklah habisilah kopi tadi. Ini kan kalau dapat pahala tahiyatul masjid, ya udah, ya keluar lagi. Kalau seandainya keluar masuk, pokoknya setiap keluar masuk di situ juga disunahkan tahiyatul masjid. Ribuanlah kali kamu keluar masuk masjid, di situ disunahkan tahiyatul masjid. Walaupun hanya 1 menit. Woi beb, aku nih bawa keluar semenit beb, mana ya sholat tahiyatul masjid lagi? Tidak masalah. Walaupun hitungan detik. Keluar dari masjid, masuk lagi, itu sunnah tahiyatul masjid. Dan jangan lupa ketika masuk masjid untuk meniatkan niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berada di masjid itu, walaupun kita tidak sholat, tidak ngaji, tidak tidak ibadah, duduk be atau tidur be ngorok tetap dapat pahala. Itulah kalau bulan puasa luar biasa. Mana siang hari masjid penuh. Kapan namanya kalau ngaji, sholat ini mau tidur kalau. Ya lemak kalau dia niat tahiyatul masjid. Ini kadang-kadang tak tahu dia tak niat tahiyatul masjid, hilang baik. Tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niat tahiyatul masjid, karena i'tikaf itu Pak ibadah. I'tikaf itu adalah bagian daripada ibadah. Jadi rugi kalau kita masuk ke masjid tidak masang niat i'tikaf. Mulai malam hari ini jangan lupa. Setiap masuk masjid pasang niat. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat tarawih. Salat tarawih. Yadkhulu waqtuha bi fi'lil isya. Masuknya waktu salat tarawih ini sama tadi seperti witir setelah pelaksanaan isya. Dan habis waktu tarawih ketika masuk waktu subuh. Paling sedikit salat tarawih berapa rakaat? Jumlahnya 2. Paling banyak 20 rakaat. Wala budda yusallima fiha min kulli rakaatin. Harus setiap 2 rakaat 1 salam. Jadi 1 salam dalam 2 rakaat itu harus hukumnya. Kemudian salat tarawih ini juga sebenarnya namanya bukan salat tarawih, Pak. Di zaman Nabi tidak ada penamaan salat tarawih. Jadi jangan salah. Salat tarawih itu baru muncul setelah zaman Rasulullah SAW. Salat tarawih ini adalah bagian daripada salat malam, salat qiyamul lail. Bukan tahajud, bukan, tapi salat qiyamul lail. Salat tarawih ini adalah bagian daripada salat qiyamul lail. Nah, kemudian dinamakan salat tarawih. Kenapa? Karena salat tarawih itu artinya santai. Dikerjakannya bisa dalam keadaan santai. Nak 2 boleh, nak 4 juga boleh, nak 6 boleh, nak 20 jatuh nih. Memang santai. 2 rakaat nak ngopi dulu, nyantai dulu, habis itu nyambung lagi boleh. Santai. Maka dinamakan salat
tarawih. Salat tarawih di zaman Nabi hanya melaksanakan itu dalam keadaan sendirian. Ya, tidak pernah Nabi melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Tidak pernah. Tidak ada hadis satupun hadis sahih yang mengatakan Rasulullah pernah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kapan salat tarawih berjamaah dimulai? Di zaman Umar ibn Khattab. Jadi Umar ini melihat para sahabat di masjid salat, masya Allah, ibadah ramai luar biasa. Tapi tidak asyik, tidak ada sedap nyingoknya. Kenapa? Karena dewek-dewek, mojok-mojok, ada yang sana siko, ada yang di sini, ada yang di tengah, ada yang di sini. Pokoknya sholat dewek masing-masing. Kenapa mereka sholat? Karena dulu mereka melihat Nabi setelah sholat Isya bulan puasa, Nabi sholat sebanyak 11 rakaat. Nabi sholat sebanyak 11 rakaat plus witir itu. Nah, sahabat mengikuti, tapi tidak berjamaah. Diikuti oleh sahabat sampai setelah zaman Abu Bakar, kemudian setelah zaman Abu Bakar zaman Umar. Nah, disitulah Umar membuat bid'ah, bid'ah. Dan di zaman Nabi bid'ah. Inilah bid'ah hasanah, membuat sholat taraweh secara berjamaah. Dan Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadhi. Senikmat-nikmatnya bid'ah, sehebat-hebatnya bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Sholat taraweh berjamaah. Senang Umar melihat, ya Allah, alangkah legonya yang tadi yang pisah-pisah dewek-dewek sholat sahabat ini dipersatu dengan sholat berjamaah. Ramai luar biasa. Kemudian yang keempat, an-naflul mutlaq. Nah, fil mutlaq tadi yang Anda sebutkan yang tidak ada kaitan dengan waktu dan tidak ada kaitan dengan sebab. Terus kita bahas. Nah, kemudian ini juga sama cak witir tadi. Kalau seandainya kita jamak takdim, jamak takdim nih, waktu Isya kita maju ke di maghrib. Setelah sholat Isya kita pengen sholat taraweh, tapi masih waktu maghrib, boleh tak? Jamak takdim, ya tak? Sholat Isya dimajukan di maghrib. Setelah sholat Isya dan ini masih waktu maghrib, Ana pengen langsung sholat taraweh, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Selesai sholat Isya. Walaupun masih waktu maghrib, silakan. Kenapa? Karena tolak ukurnya adalah pelaksanaan sholat Isya. Yusannu qada'un nafilah al-muaqqadah la nafilah dzat sabab. Sunnah hukumnya bagi kita untuk mengkodok sholat yang ada waktu. Sholat duha, hari ini biasa kita sholat duha lupa, besok kita kodok. Ini hukumnya sunnah. Sholat witir, biasanya setiap malam sholat witir, lupa malam ini, besok kita kodok, hukumnya sunnah. Kemudian sholatul lail, apa? Sholatul lail yakni sholat tahajud, sholat tahajud. Sholat tahajud ini apa? Wa huwa sholat ba'da naum wa sholat isya. Sholat yang dikerjakan setelah tidur dan setelah sholat isya. Afdhalu waqtihi, adapun waktu yang paling afdal untuk pelaksanaan sholat tahajud yaitu adalah nisful akhir. Nisful akhir itu adalah dari jam 1 jam 2 sampai menjelang waktu subuh. Nah, ini pelaksanaan sholat tahajud yang paling afdol. Tapi kalau seandainya kita tidur habis isya tidur, ya udah, bangun jam 9 pengen sholat tahajud boleh tak? Boleh. Dapat pahala? Dapat. Ya, dapat pahala. Tapi kalau nak afdol tadi jamnya. Di jam-jam memang manusia udah tidur, kalau kita bangun, kita bermunajat, curhat sama Allah. Nah, ini waktu yang paling afdol. Sunnah tu qiyamul lail. Sunnah daripada qiyamul lail ketika kita bangun daripada tidur, ayam saha wajahu idza mengusap wajah kita ketika bangun. Dan membaca ayat daripada akhir surat Al-Imran. Apa ayatnya? Inna fi khalqis samawati wal ard sampai habis surat Al-Imran. Dari ayat 190 sampai habis. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Dan memperbanyak baca doa dan istighfar ini ketika bangun malam. Kemudian makruh hukumnya takhsisul lail Jumat biqiyam. Kita mengkhususkan, aku nak tahajud hari Jumat belah. Anda hari lain. Ini hukumnya makruh. Aku nak tahajud malam Jumat belah. Hari lain enggak usah. Ini hukumnya makruh. Tak boleh kita mengkhususkan, itu tak boleh. Ketika kita pengen ibadah tahajud tapi kita ngomong, aku nak malam Jumat be. Kenapa?
karena tahajud itu paling afdal. Tidak. Tapi ini hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi inilah pembahasan daripada seputar salat sunnah. Insyaallah minggu depan pertemuan akan datang kita akan masuk di dalam bab salat berjamaah. Salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang tanyai, tafadhol. Bacaannya, tidak terserah Pak. Bacaan suratnya, ya terserah. Usolli sunnatal isyraq. Usolli sunnatal isyraq. Rakaataini lillahi ta'ala. Yang afdalnya di masjid itu, jangan di rumah bukan di masjid. Maksudnya gini. Isyraq itu boleh dilakukan, disunahkan bagi orang yang melaksanakan sholat subuh. Terserah nak berjamaah atau tidak. Kemudian setelah selesai sholat, dia duduk di tempat itulah, lanjut zikir, ngaji, sholawat, istighfar, duduk sampai kapan? Sampai masuk waktu isyraq. Nah, disunahkan bagi orang itu untuk melaksanakan sholat sunnah isyraq. Jadi kalau kita sholat masjid subuh, habis sholat balik ke rumah, sampai rumah tidur, ngopi banget. Tanya rumah, masih isyraq sudah, mana ada sunnahnya? Kalau ada tidur dari rumah kan di masjid kan mungkin kan, jadi kita balik ke rumah kita baca Quran. Oh, tidak apa-apa itu, boleh, masih dapat kalau cak itu. Artinya kita mengisi waktu itu dengan zikir, sambil menunggu daripada waktu isyraq. Bukannya. Kalau kita sholat malam tahajud, yang mana lebih banyak tahajud apa witir yang lebih diperbanyak kan maksimumnya 11 rakaat witir. Kalau tahajud itu udah kekejar waktu, kalau suruh kita baca panjang. Kalau tahajud itu sebenarnya ganti batas. Cuman kalau waktu kita panjang, nak 1000 rakaat ya bagus, nak 100 rakaat. Tapi ingat, tutup dengan witir. Tutup dengan witir itu afdol. Jadi sholat tahajud misalnya nak 20 rakaat, nak 40 rakaat terserah. Sebanyak mungkin, tidak masalah. Kemudian ditutup dengan witir. Cukup 3. Ya, tidak apa-apa. 3. Kalau kita iktikaf di Masjid Agung itu ada sholat berjamaah 4 rakaat 2 kali salam. Masuk di tahajud atau sholat apa? Sebenarnya jangan tanya wong itu sholat apa. Karena anak tidak tahu sholat apa. Dia niatnya sholat apa? Itu bisa termasuk sholat witir, bisa masuk sholat tahajud, qiyamul lail, bisa witir. Kenapa anak bisa witir? Dia menyempurnakan witir. Tadi kan witir dia baru 3, ditambah oleh dia. Ditambah jadi 4, jadi itu 7 berjamaah. Biasa kami di pesantren cak itu dulu. Jadi witir taraweh, kemudian malam bangun menyempurnakan. Menyempurnakan. Tapi bukan witir lagi ganjil, enggak boleh. Enggak boleh witir dalam satu malam 2 kali itu. Ini kita hanya menyempurnakan jumlah tadi. Tadi kan 3. Nah, kita tambah lagi jadi berapa? 7. Nah, tambah 4 berarti kan 22. Jadi kalau pertanyaan saya itu anak tidak tahu sholat apa itu. Tanya imamnya. Ini sholat apa? Tahajud, qiyamul lail, apa witir? Ya, banyak emang hampir setiap masjid. Ya harusnya imam itu menjelaskan, ngomong sama wong itikaf, agak malam jam 1 jam 2 kita bakal sholat tahajud misalnya. Nah, kan jelas kan? Atau sholat qiyamul lail atau sholat witir. Kalau cek itu tuh Pak, kalau bingung Pak, kita bingung nih, imam sholat apa? Ada cara niatnya.
Ada cara niatnya. Apa niatnya? Usolli ala mana wal imam lillahi ta'ala. Aku niat seperti apa yang diniatkan oleh imam. Makmuman lillahi ta'ala. Jadi misalnya kita imam ini sholat witir, tahajud, tak tahu ya sudah. Itulah niat tadi tuh. Nah inilah pentingnya ilmu. Kalau kita tahu ilmu lemak. Kapan begitu lagi sholat sama wong, misalnya di mana di masjidnya malam-malam kita datang, ini tahajud apa witir? Ya sudah. Usolli ala mana wal imam makmum lillahi ta'ala. Sama seperti contoh sholat jenazah. Kalau kita bingung ini jenazah lanang, dino, ini wong berapa, udah niat apa niat ke imam, dapat sudah. Usolli ala mana wa imam lillahi ta'ala, makmum lillahi ta'ala. Udah. Ini kalau bagi wong yang bingung, ini imam sholat apa? Ya dah. Nah, usolli ala mana wal imam. Iya. Nggak tahu sholat apa kan? Itu caranya. Aku niat sholat dengan niat apa yang diniatkan oleh imam, makmuman karena Allah Ta'ala. Kita masuk masjid, terus ada orang yang lagi sholat, kita berniat mau ikut sholat berjamaah dengan dia, tapi kita nggak tahu dia sholat apa. Itu gimana niatnya? Kita mau sholat lagi. Posisi kita pengen sholat berjamaah, kita masuk ke dalam masjid, ngomong lagi sholat. Kita tak tahu dia sholat apa. Ya pertama cara kita ya kita tahu kita nak imaman sama dia. Terlepas dia sholat apa baik, bahkan sholat sunnah sekalipun, kita boleh. Kita tetap niat sholat kita. Misal kita sholli fardhu maghrib, misal dia sholat sunnah, ba'diyah maghrib, kita tetap usolli fardhu maghrib, 3 rakaat, makmuman lillahi ta'ala. Dia salam kita tegak. Jadi tak masalah. Apapun sholat dia di situ kita melok, tak masalah. Ada yang menyatakan turun ke tangan, untuk sholat sunat, yang ikut, dia kan belum maghrib, turun ke tangan, menaik tangan kalau kita sholat sunat. Wallahu alam, mungkin boleh. Tapi kalau kita tidak tahu, ya tak apa-apa. Kita langsung melok baik, sholat kita niat sholat fardu dan dia sholat sunat tak masalah. Jadi kita berubah imam dari berubah niat. Berubah imam, berubah niat dah. Imam? Tidak perlu. Tak perlu. Tidak perlu imam. Ini sholat sunnah lah dia. Tak masalah. Baik. Masih ada waktu 1 menit. 1 menit. Tahiyatul masjid bisa digabung dengan qobliyah. Bisa. Jadi ini lupa sampai ke tadi. Tahiyatul masjid itu bisa makruh hukumnya. Salah satunya kapan? Ketika sudah mendekati qomat. Contoh subuh, Anda lupa baca tadi. Ada 3 tempat tahiyatul masjid itu bisa menjadi makruh hukumnya. Salah satunya ketika mendekati waktu iqamah. Dia masih nak berkeras sholat tahiyatul masjid. Kalau mau pintar, mau cerdas, ada ilmu, digabungkan niatnya. Sholat sunnah qobliyah dan tahiyatul masjid. Jangan bisa-bisa tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Sedangkan bunyi tit. Nah. Jadi itu jangan lupa. Jadi kalau udah mepet gabung qobliyah sama tahiyatul masjid, dapat pahalanya. Qobliyah dulu dia BP. Qobliyah subuh dulu baru Samu baik. Karena samu derajatnya sunnah, enggak apa-apa. Tak tahiyatul masjid dulu qobliyah. Pokoknya digabung niatnya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amrika wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.